Cerita panjang lebar, bahas apa sih? Pick up bisa kali. Wadahnya mana wadahnya? Umur 30. Geser mana? Spill dong. Ada di Pala 3 Podcast. Ruang bercerita umur 30. Masuk di Pala 3 Podcast. Halo. Waduh, semangat dong. Udah ketemu weekend lagi. Weekend. Selamat berakhir pekan. Yo, gimana? Selamat happy. Gimana? Weekday-nya gimana kehidupan? Seperti biasa, mumet. Gimana Capek kehidupan? lah ya pasti ya. Rutinitas yang gitu-gitu aja. Kehidupan emang gak adil, men. Ya kan, nungguin dari Senin, dari Minggu ke Senin itu cuman beda 1 hari, Senin ke Minggunya 7 hari kan. Diperbudak keadaan. Ya gimana Ya. lagi, kita memang buat bekerja, kerja biar gak pusing, udah gak pusing buat kerja lagi gitu. Ya, kerja terus. Semangat. Ya gimana lagi. Tapi ngomongin soal weekend ya, bener ya. Soal weekend, kegiatan gitu tuh ngapain sih? Kalau lu gimana tuh? Kalau weekend gitu lu lebih seneng gimana sih? Perbahan sih. Kadang gue bagi nih weekend gue dalam beberapa timing nih. Kalau dari bangun tidur pasti masih goler-goleran lah ya di kasur. Ya. Gue rasa lu juga pada gitu lah. Iya sih, kayak Iya. kalau weekend tuh gravitasi di kasur tuh lebih berat. Lebih ya, berat, betul. Parah banget ya. Kalau kasur bisa bersuara, Iya. ayo rekatkan aku. Selalu melambai. Tapi kalau misalnya emang kebagi di perbahan aja gitu ya, agak wasting time juga sih. Paling Iya, kalau misalnya betul. emang udah sekitar makan siang gitu, setelah jam makan siang baru keluar muter kayak gitu sih. Tapi ngerasa gak sih lu kalau kan kita kayaknya pengen istirahat ya. Kalau maksudnya lagi weekend gitu kayak tadi berat banget. Tapi kalau di kasur doang tuh malah jadi capek. Iya, benar Gua sih, doang benar. gak sih? Betul. Nah, benar juga benar. Udah tua ya? Jadi Jadi mungkin udah ada encok-encoknya. ya, persendian itu nggak cocok kalau misalnya dibawa tidur terus kayaknya. Iya, Kalau di betul, usia-usia betul. segini gitu kan. Kan kayaknya gue kalau lagi gawe gitu, maksudnya lagi weekday activity full, terus tiba-tiba weekend gue pengen tiduran doang gitu. Pas weekend tiduran bangun-bangun tuh aduh gel parah, Ya. parah banget Betul. gitu, kaku-kaku, malah jadi capek, malah tambah capek. Betul. Nah nggak tahu deh kalau misalnya emang sobat pendengar, kalau misalnya emang weekend ngabisin waktunya biasanya gimana nih? Emang betul, tidur betul. aja kah? Iya. Atau tim produktif tetap di weekend gitu kan? Iya, jadi Nah, pilihan ada di kalian. Bisa Nggak. tulis di komen nih. nggak kenal waktu gitu. Nah kalau kegiatan-kegiatan tuh apa ya kira-kira yang asik ya buat kita udah jenuh kan ya, Betul. weekday itu dari Senin sampai weekend tuh hari apa aja sih Ben? Kalau Sabtu buat Minggu. Kalau buat gue, weekend itu terhitung dari hari Jumat di jam 8 malam. Bisa ya, betul. Oh iya boleh. Tapi gue weekend Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh kayak gue weekend. Itu formulasi gimana maksudnya? Iya. Pemilihannya gimana tuh maksudnya? Itu kayaknya lebih ke pengangguran kayaknya. Iya tuh kayak gue weekend tuh kayak gitu deh kayaknya. Iya bener. Kayak gitu. Nah, kita enak ngomongin apa ya jadinya weekend gini di waktu senggang kayak gini kita coba ngobrol escape point-nya gimana escape point. Escape point yang dimaksud gimana tuh? Escape point tuh kan lu udah capek nih, lu udah berkegiatan nih dari hari Senin sampai Jumat deh ya kan. Tapi ada juga sih beberapa tempat yang Sabtu Minggu doang kan gitu. Ya, betul. Nah, di umur sekarang tuh escape point yang cocok buat kita tuh apa sih? Bener. Nah kalau misalnya balik lagi sih beda-beda orang nih. Iya, Mungkin kalau misalnya emang kayak yang udah berkeluarga atau yang belum berkeluarga ya. Kayak misalnya kalau Ceper nih, kan udah berkeluarga nih, mungkin ada pandangan lain gitu. Kalau gue sih escape point gue kalau weekend itu biasanya ya ajak anak istri jalan gitu. Atau ya kadang gue emang lagi pengen sendiri tanpa keluarga ya gue main ke tempat teman gue atau nongkrong sama teman gue gitu. Nah, tapi kan kita ini nih, kita circle kita makin mengecil kan. Setuju. Nah, semua orang tuh pasti butuh me time-nya masing-masing kan. Nah, kalau maksudnya kita lagi pengen nih ngumpul, ya pastilah gitu, nggak kita doang gitu kan.
pengen ngumpul sama teman, tahu-tahu temennya sorry men, gue ini men, Sibuk sendiri sorry, ya, iya sibuk punya sendiri. kesibukan Iya. masing-masing tuh, ya kan? Penolakan. Penolakan nih Udah jatuhnya. weekday banyak penolakan, weekend dapat penolakan. Aduh. Apa ya? Jadi lebih ke yang gue banget gitu. Yang gue banget tuh kayak gimana sih gitu. Kan contoh nih kalau kayak gue, mungkin gue lebih bangun tidur kadang-kadang pagi juga sih, walaupun lebih siang, agak siang kalau bangun di weekend gitu. Habis itu ya gue lihat sekitar, wah rumah kotor nih, beres. Biasanya 1-2 jam. Itu gue lihat lagi apa, ngabisin waktu aja. Nanti tiba-tiba ke sorenya, sore tuh biasanya gue baru tuh jalan sama istri gue, sama anak gue, biasanya kayak gitu tuh kalau gue. Nah dari siangnya tuh kadang-kadang gue apa ya, gue suka bingung gitu, karena gue jujur aja gue nggak punya hobi men gitu. Oh. Hobi yang katanya Lu orang bukan seru. motoran? Motoran, kalau motoran sendirian PR juga gak sih? Gue sih PR kadang-kadang loh. Lebih nggak ada teman Mager-mager. ngobrol kali ya, motoran sendirian. Ya kalau motoran juga gue Lebih gak bisa ke- ngobrol sih, mau 10 orang kan gak bisa ngobrol. Cuma kan kalau udah berhenti gitu kan biasa ngobrol. Ya biasa touring kan kalau kayak Iya, gitu. Cuma iya, kan touring juga gak sebulan sekali juga kan men Ah, gitu. Iya. Bisa marah istri gue, touring terus ya kan, tinggal kayak gitu. Kan kayaknya apa ya kira-kira escape point gue yang ini, ayo lah saran deh apa gitu, gue bete banget nih kadang-kadang gitu. Kan kalau Ceper kita udah tahu kan dia suka pakai Hot Wheel gitu kan dia. Iya benar. Dia kolektor Hot Wheel kan, banyak batu mobilnya ya kan. Diecast. Diecast ya namanya, diecast Iya, sih banyak diecast. banget itu di rumahnya. Kacau. Kalau lu apa Nel? Kalau gue sih ya karena emang kondisinya saat ini gue lagi ngeband, paling itu weekend sebagian waktu gue habisin Anjir, buat anak ngulik band materi nih, sih. men. Anak band coy. Ngulik materi, terus juga ke studio, ya paling gitu aja. Nah kalau misalnya selebihnya buat me time khusus spesifik gue ya, agenda apa lagi di weekend kalau orang yang masih bujangan? Ya naracap. Enak ya. Zina. Nah, itu tuh kan kalau lu sih kayaknya ngeband emang udah hobi lu dari dulu ya, dari awal gua kenal juga lu musik terus kan, musik gitu, maksudnya Bisa, ngeband ya, betul. gitu kan. Nah, kalau si Indra nih gua nggak tahu dia mulai koleksi diecast lu dari kapan sih, lu sampai setembok-tembok rumah penuh gitu tuh? Gue tuh awalnya iseng ya. Pertama tuh dulu banget untuk diecast lagi di Alfamart dan Indomart lah itu. Minimarket. Iya. Lihat ada diecast, kelihatan keren juga nih. Gue belilah satu. Terus lama-lama kayak lihat lagi ada yang bagus, gue beli lagi. Lama-lama seru juga, akhirnya gue explore lagi, ketemu ya yang lelang-lelang gitu. Akhirnya ya udah. Jadi jadi kayak gini deh dalam waktu tahun 2 tahun, kayak 2 tahun deh. Ada juga sih, gue pernah gitu, gue ada juga teman gue yang hobinya diecast juga, katanya seru lu, huntingnya tuh seru katanya gitu. Gitu. Nyobain lah, beli 1, beli 2, ujung-ujungnya ya nggak bisa dikoleksi men. Tiba-tiba tuh diecast gue udah ada di kamar mandi, di bak kayak gitu sama anak gue. Iya, gue bilang, koleksi macam apa ini gue. Jadi gue bete sendiri kadang-kadang. Gue suka nih gitu, cuman gue belum dapet feel-nya gitu. Kalau gue sih lebih ngeliatinnya ya, seru gitu. Ketata gitu. Iya, kalau gue ngeliatin aja udah. Gue liatin kalau lagi kayak gitu, kalau lagi mager, lagi nggak kemana-mana gitu. Gue duduk, ya udah gue liatin aja gitu. Tapi kalau diecast tuh gue suka yang kayak diorama ya, disebutnya apa sih namanya, diorama ya? Diorama gitu tuh, itu gue tahu gitu, maksudnya tahu gue kenikmatannya gitu. Maksudnya gue pernah ngerasain kayak keren nih di diorama kayak gitu, karena gue juga waktu itu sempet nyobain Gunpla. Gundam ya? Iya, Gundam plastik kayak gitu. Nah gue sukanya itu karena ngerakitnya men. Ngerakitnya, gue suka karena ngerakitnya tuh. Itu gue ngerasain apa ya, lepas gitu, bebas gitu. Saat gue ngerakit tuh gue bisa fokus di situ, gue bisa wasting time parah di situ. Bongkar pasangnya tuh perlu knowledge yang maksudnya gimana sampai akhirnya itu bikin jadi ini kayaknya seru nih gitu. Bongkar pasangnya itu ada kenikmatan tersendirinya apa gimana? Buat gue pribadi sih ya, gue suka aja gitu. Kayak motonginnya tuh satu-satu tuh bunyinya gitu, ASMR-nya tak 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 gitu. Itu gue suka tuh. Habis itu gue amplasin.
sampai nggak ada dance-nya kayak gitu kayak Oke. gitu tuh. Abis itu kadang-kadang sampai ke next-nya tuh kadang-kadang gue repaint. Jadi gue bikin dulu mock-up-nya. Gue bikin mock-up nih, gue punya model ini. Abis itu gue mock-upin dulu, Heeh. gue cobain nih. Kan biasanya kalau Gundam kan putih, biru, kuning, merah biasanya kan. Dia Heeh. dominan warna itu tuh. Ya kadang-kadang semau-mau gue aja, gue cat hijau kayak, gue cat gold kayak, gue cat apa yang norak-norak aja, gue bikin edisi Gundam Katro kayak gitu. Oh, Tapi gue oke. jadi lebih senang gitu. Tapi kan diecast juga ada ya, kalau nggak salah kayak gitu ya, Pak. Diecast tuh bisa digituin ya. Repaint Ada gitu. gua di custom. Mm-mm. Heeh. Kayak gitu custom Ada. ganti-ganti ban kayak Ganti gitu. Ya ban, apalagi sih bodinya bapak-bapak. diganti warna. Iya, ada teman gua malah. Dia escape point-nya ini main burung. Burung dara apa Gua lovebird gitu. nggak tahu deh, lovebird Kicau, nggak burung tahu kicau. burung dia di gitu colek-colek juga gua nggak tahu deh semuanya. Apa burung origami kan nggak tahu kan. Gua nggak tahu deh. Tapi ya escape point-nya begitu. Ya sama sih. Gue tanya apa enaknya sih lo gitu-gitu. Ya mungkin punya kenikmatan pribadi kali ya gitu. Ah, Ya. Kira-kira apa ya di umur segini yang kita hobi tapi nggak bikin pacar sama istri marah gitu men. apa ya? Tapi kalau misalnya hobi tuh. laki-laki kebanyakan kayak gitu sih. Iya nggak Menurut sih? gua ya. Ah, Iya Mau sama. apapun itu hobi itu kayak gitu. Ya entah dari ya finansialnya gitu. Pasti kan ya itu apalagi hobi itu mahal. Iya. ya betul betul. Tuh. Ya itu. Mungkin nggak ada hobi yang nggak disenangi dengan pasangan sih. Hah? Yang disenangi dengan pasangan gitu. Kecuali emang satu frekuensi hobinya. Oke. Mungkin. Kan balik lagi nih, biasa kalau cowok itu hobi kan lebih di banyak ya pada umumnya ya. Iya. Otomotif nih, kayak ngulik motor, Ya. apa ngulik mobil. Nah, itu kan belum tentu pasangannya ngapain sih sampai Iya. nginin mobil gitu. Heeh. Ya itu kan biasanya cara nenanginnya dan cara memberi pengertian seperti apa sih kayak Iya. gitu. Kalau gue sih ya apa ya, ini kenikmatan gue pribadi. Kadang-kadang suka gue tanya balik gitu. Ya kamu kan juga punya hobi ini gitu. Nah itu kamu kenapa sukanya, karena apa gitu. Ya kadang-kadang alasannya juga gak masuk di gue, tapi ya itu hobinya karena itu. Kadang-kadang gue jelasin kayak gitu tuh. Kan kayak maksudnya, lu hobi ngabisin duit gue, itu kan tidak beralasan dong. Itu bukan hobi ya kayaknya ya. Kenapa lu suka kayak gitu? Gue gituin kadang-kadang. Kok tiba-tiba saldo tinggal segini nih, hobi banget lu ngambilin duit gue kan kayak gitu kadang-kadang. Mungkin lebih diperhalus Pak bahasanya, bukan hobi menghabiskan uang tapi hobi check out mungkin ya. Tapi sebenarnya bukan hobi ngabisin duit, emang duitnya dikit aja jadi cepat habis. Nah, habis itu tuh gue pernah sampai apa ya hobi gue ya gitu. Apa ya gue nyari tuh, gue nyobain, gue gak dapet nikmatnya. Kalau gue dulu gini, motoran untuk disetujui touring lah sama istri lah. Biasanya seminggu sebelum atau beberapa hari sebelum itu gue ajak jalan-jalan, gue belanjain dia. Wah, gitu. Lu tuh tipikal minta izin apa minta maaf nih jadinya nih? Hah? Tipikal minta izin Minta apa izin maaf? lah, kalau gitu izin. Gitu. Sesuai prosedur. Prosedur ya. Karena kalau touring kan harus siap-siap gitu. Gak bisa kita siap-siap di belakang istri tuh gak bisa. Tapi gue pernah men waktu itu. Jadi ceritanya tuh gue udah izin ya, emang gue izin gitu, gue pengen touring ke Ranca Buaya waktu itu ceritanya. Gue cuman tektok kan, karena dari Bandung Ranca Buaya paling cuman 3 jam doang kan ya, 2-3 jam lah gitu. Terus itu gue berangkat jam 7 pagi, gue bilang gue cuman pengen makan ikan doang di situ gitu. Paling jam 12 gue balik. Nah di rundown itu benar, jam 12 tuh gue udah beres acara tidak Ranca Buaya. Gue cuman datang, habis itu istirahat sebentar sambil nungguin ya mesen-mesen ikan kayak gitu kan, makan dan segala macam. Ya setelah itu men, habis makan bakar ikan, tolol dong. Kenapa tuh? Tolol kan. Gue buka Google Map, gue lihat Pangandaran deket nih, gue bilang. Ya BM. Pangandaran deket nih, gue bilang paling cuman segini, ya kan jaraknya cuman 2 jam, gue bilang kayak gitu. Di situ Pangandaran kali ya, masih logik dong, gue bilang Pangandaran, gue berangkat jam 2-an, Pangandaran sampai jam 4, gue bisa balik malam kan. Gue bisa balik malam ke rumah. Ternyata men, 2 jam baru nyampe Pamengpeuk Garut gitu. Dan itu salah baca Google Map.
Oke. Ternyata dari Pamengpeuk ke Pangandaran itu hampir sekitar 4 jam lagi. Waduh. Itu gua mau lanjut lagi gua. Ujung-ujungnya jadi nginep itu udah aja. Gabut banget. Udah habis itu udah. Nah, pulang-pulang yang harusnya pengeluaran gua mungkin cuman 100-200 ribu, minta maafnya men, itu bisa berkali-kali lipat gua jadinya. Lu melewati momen pas ketika pulangnya nggak mungkin lu dengan pikiran lepas, pasti reasonnya apa ya, Iya, reasonnya apa ya? Udah itu sambil Pangandaran tuh sambil gua WA-an tuh sama istri gua tuh. Nih, aku di sini gini. Habis itu kamu mau oleh-oleh apa? Udah segala macam bujuk rayu duniawi deh pokoknya gua gituin. Jadi lebih mahal men. Sumpah gua enggak bohong. Pasti. Kacau banget itu. Itu kalau maksudnya istri gua ngobrol sama temannya itu bahan gunjingan dia nomor 1 itu men. Udah kacau parah. Selalu dibahas gitu. Dan itu gue jalan cuman berempat. Gue jalan sama teman kuliah gue doang berempat dan semuanya udah punya istri itu. Oke. Waktu itu ya udah sama kayak gitu semua sama istrinya men. Orang tolol jadinya gue di situ. Gimana nih? Masa kita ngomong mabok ikan gue bilang. Ini mabok ikan loh gimana ini? Oh ya udahlah, udah happy aja dulu. Ya di bawah happy ya di sana happy. Ya. Cuman pulang kan ya jerit juga nih gue harus beliin ini itu make up segala macam, gue harus nganterin ke KKV. Wah, goks gue bilang gitu. Lu pernah kayak gitu gak sih? Kalau gue sih lebih kepada blundernya gini yang gue maksud. Kalau misalnya gue mau pergi sesuatu gitu yang emang cewek gue nggak ikut ya, itu gue beberapa kali kadang suka nggak bilang. Nah bilangnya di rumah gitu. Pokoknya terakhir chatan kan masih di rumah. Terus gue pergi kemana gitu. Ya perginya emang bener kayak pergi misalnya berkunjung ke teman kampus atau segala macem gitu kan. Nongkrong atau ke pancong, ke warung pancong kayak gitu-gitu. Nah itu biasanya suka tahu sendiri men. Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada GPS tersendiri di kaki gue. Intel lah. Iya. Cewek itu istri lu bin kali. Badan Intelijen Negara men. Dia punya mata-mata tuh. Ngerti gue. Di balik chatan yang slow itu, tahu-tahu pas ketika kita lagi lagi asik gitu sama teman-teman. Iya. Video call. Deng. Bingung saya mau angkat seperti apa, mau bilangnya gimana. Akhirnya berujung minta maaf dan ya besoknya ketika pas ketemu ya dibahas. Kita baik-baikin dengan yang dia mau seperti itu. Kemarin asik ya. Gitu-gitu dah. Iya. Lu kalau udah nyindir kok sama aku nggak mau sih gitu. Iya. Nggak mau ngajak aku sih. Kalau berantem pun nggak nyambung. Misalnya lagi berantem masalah, kamu ini rumah berantakan banget sih. Kalau misalnya emang berantakan sapuin apa? Udah kamu kemarin pergi nggak ngajak aku. Apa hubungannya anjing? Lipstik aku merah. Tapi sepatu aku sempit nih. Apa? Gak nyambung tuh. Jadi kayak gitu tuh. Tapi itu sih gue kayak gitu. Kalau lu gimana tuh Per? Pernah gak lu Per? Kayak gitu Per? Sama istri lu Per? Pernah gak ya? Pernah sih. Hati-hati lu kalau ngomong. Denger lu. Istri lu ntar ngedengerin ini. Jadi bahan omongan lagi. Enggak pernah. Cuma ini sih apa ya? Ya emang lagi pengen itu. Gue kan kalau escape point gue ya bukan escape point sih. Gue sih kayak pergi lah. Kalau lagi gue lagi mumet parah gitu. Gue pengennya ya udah nyari minuman dingin lah. Oke. Ya itu gue nggak bilang. Gue main cabut aja. Tahu pulang pagi gitu. Pas pulang udah ngamuk-ngamuk aja. Ngamuk buat tidur tuh langsung tuh ya. Iya. Ngamuk buat tidur dan bodo amat deh gitu. Iya betul. Kayak gitu ngamuk-ngamuk ya ujung-ujungnya ngajak jalan. Paginya tuh gue baru tidur sejam 2 jam tuh udah dibangunin gitu. Ngajak pergi. Itu anak gue sih kalau kayak dan lu dituntut biar gak sepaneng pala kan. Jadi biar tetap stabil ngajak jalan gitu. Betul. Itu wah sakit sih. Itu aduh. Gak ngerti gue. Kalau misalnya buat ukuran di umur-umur kita nih yang baru menginjak di kepala 3 dan akan bisa dicocokin gak sih kayak misalnya hobi-hobi apa aja yang ngabisin waktu weekend gitu. Kalau misalnya emang di umur-umur segini tuh enggak dibilang produktif, enggak terlalu produktif, slow aja tapi enggak mengeluarkan budget terlalu over. Oh, berarti hobi yang murah-murah aja gitu. Iya. Hobi yang murah-murah aja. Gue kadang-kadang kalau weekend ya sejujurnya ya, gue pernah cabut, maksudnya gue lagi suntuk gitu. Terus gue cabut,
gue nyari Indomart men. Indomart. Iya gue nyari Indomart. Abis itu udah gue cuman beli kopi yang 3 ribuan. Duduk gue bisa 3 jam di depan Indomart. Kursinya bisa gue tebak, kursi besi berwarna coklat. Yo man, yo betul. Kalau digeser Iya betul. Yang kadang-kadang senderannya udah mau reot juga tuh. Parah ini tuh. senderannya udah gak Iya. ada. Tapi itu kursi nikmat banget kayaknya gue beneran. Itu cuman udah gue beli itu stak. Habis itu gue ngerokok. Duduk kayak gue kadang-kadang di situ. Udah bengong aja sambil ngeliatin mobil tuh weng. Udah gitu doang gue kadang-kadang. Pernah tuh gue kayak gitu. Tapi asik Banget sumpah. Ya. Lu belum pernah ya? Belum sih. Lu cobain. Kalau sendirian di Indomart maksud gue ngapain gitu. Ya Kalau misalnya bengong aja udah. Bengong aja. Kan tolol deh pokoknya. Pernah gue kayak gitu tuh. Gue pusing. Ya gue izin. Gue bilang mau kemana? Keluar. Gue bilang kayak gitu. Keluar kemana gitu. Gak tahu gue bilang gitu. Terus itu pas ya. Gue jalan cek. Nemu Indomart ada biasanya Indomart Point kayak gitu kan. Gue duduk. Dah. Terus itu selesai gue. Cuman bengong kadang-kadang. Ngeliat Instagram. Habis itu juga cuma 5 menit. Duduk udah habis tiba-tiba 3 jam aja gue. Parah banget. Itu pernah tuh. Tapi nyaman banget itu bener. itu yang lu pikirin apa aja men? Enggak ada yang gue pikirin. Lu pikirin gak kenapa tahu-tahu pas masuk gak ada abang parkir, tahu-tahu pas keluar prit? Itu kayaknya mau gue jadiin riset deh. Atau lu 3 jam itu takut mau keluar. Kayaknya ya gue nyari duit dulu. Gue nyari duit dulu. Harusnya kalau misalnya lu pecahan uang lu yang biar ke kasir goceng dengan lu beli kopi 3.000 itu 2.000 buat space parkir tuh. Harusnya kayak gitu. Tapi kadang-kadang gue karena dikasih receh gue kasih 1.000 gitu. Ya paling gak tukang parkir itu ngejagain lu bengong. Kalau misalnya lu bengong tahu lu gak bisa diem atau kejang. Nah itu tukang parkir steady tuh di depan lu tuh. Kasih rokok sih kadang-kadang gue kasih rokok aja deh. Nih bang rokok gue gak ada duit. Udah jangan bikin tambah pusing dah. Gue bilang gak gitu. Jangan bikin tambah pusing. Tapi cobain deh. Beneran enak banget Indomart itu sumpah. Mungkin ada juga kali yang pernah ngerasain kayak gitu ya. Kalau gue doang. Gue gak bengong sih. Lebih tepatnya kalau misalnya emang lagi mumet atau mungkin lagi apa ya? Ya weekday, lu kan kerja nih, lu kerja dari Senin sampai Jumat, pasti pernah dong dimarahin sama bos lu gitu, sama atasan lu gitu. Itu pasti, apalagi menjelang akhir bulan kan. Menjelang closing kayak gitu kan. Itu pasti. Itu kan penat banget ya, pengen lu bilang. Kayak kalau orang Jepang kan maksudnya orang Jepang bisa sampai bunuh diri kan, kayak gitu. Kalau lu ini tipe yang update status bos kontol gitu. Itu dia ruang misuh-misuh gue satu-satunya di Twitter. Gitu aja. Ruang misuh-misuh gue sama di Twitter. Bos kontol udah happy lagi langsung. Nah, aku siap, ayo marahi aku lagi. Atau ketika habis mendengarkan omelan-omelan dari atasan ya gue habisin waktu gue paling buat makan seblak sih. Kenapa gitu? Pedesnya itu jadi kayak mendistrak lu buat betul. apa yang tadinya emosi atau kesel atau mumet gitu. Gue netralisirnya pakai seblak sih. Ya walaupun kelar-kelar perut panas sih. Tapi gue kalau kesel habis itu makan seblak gitu ya. Malah kayak pengen udah lu mendingan berantem sama gue dah, diam lu anjing gitu. Lu diam anjing. Malah makin panas ya. Malah makin panas. Pedes kontol gitu. Gue kayak gitu loh. Kadang-kadang diam anjing pedes nih. Gue jilat lu. Bola mata lu ya ntar. Gue kayak gitu tuh. Malah pedes tuh malah tambah kacau gitu maksudnya. Ya tergantung orang sih. Kan mungkin ya. Apakah ngabisin waktunya di apa? Kayak bengong atau mungkin kulineran. Atau kalau misalnya ceper. Biasanya selain minuman-minuman dingin gitu. Nah gue biasanya ya keliling aja. Naik motor atau mobil gitu. Keliling aja. Ya lu keliling. Jalan-jalan udah gak jelas mau kemananya gak tahu gitu. Mau tening lu anjir keliling-keliling naik motor di Bekasi lu gimana? Harus ada tandem atau lu sendiri Per? Sendiri gak apa-apa. Gak masalah. Justru gue kalau lagi kayak gitu lagi mumet parah gitu. Biasa sendirian aja. Kalau ngajak orang ntar dapat penolakan makin mumet gue. Iya betul. Iya. Aku tidak siap mendapatkan penolakan. Iya. Mending lu jalan aja sendiri. Gak ribet lah itu gitu. Langsung aja tancap gas ya bodo amat, isi bensin 10.000 kenyang tuh. Udah keliling aja kemana gitu. Gak berhenti udah. Tapi gue pernah keliling-keliling Bandung kayak gitu keliling. Kena razia gue Ben. Ya itu. Tambah mumet lagi. SIM gue jadi kena tuh jadinya tuh. Udah SIM gue habis. Tambah lagi mumet tadi gue bilang anjir harus ikut sidang segala macam kayak gitu. Kan gue ikut sidang. Gue ikut sidang. Gitu. Untung
warga yang baik. Iya, Nah, gue warga yang sesuai baik. prosedur berarti ya. Iya, Oh, oke Pak, saya salah gitu kan. Ya gue, yaudah sidang deh Pak, gitu. Oke. Karena kan tahu lah, kan di sini nggak ada kan yang kayak gitu kan, nggak Oh, bisa nggak ada, kan, nggak ada. Bayar di tempat ya kan, bayarnya ada virtual cone kan. Iya, Iya. betul. Atau transfer ATM ya. Cashless biasanya. Oh iya. Ya biasanya seperti itu. Ya, mungkin kalau misalnya emang sobat-sobat pendengar nih, kalau misalnya emang ada momennya pernah sempat momen ketilang gitu, coba bisa dikeluhkan nih di kolom komentar nih. Seperti apa sih ceritanya kalau misalnya lagi weekend gitu, lagi momen atau ketilang? Iya. Bilang sih, udah sih itu endgame sih, itu raja terakhir sih ketilang kalau kata gue. Itu raja terakhir deh, lu mau marah juga Iya, ya lu salah. iya betul. Ya kan lu pendem juga darah tinggi lu. Ah. Ya gimana ya, ya udah pasrah aja deh kalau gue gitu, walaupun gondoknya ada lah sampai nungguin jadwal sidangnya tuh. Tapi balik lagi deh, kalau misalnya emang bisa nggak sih kita itu kayak apa ya, ngabisin waktu weekend, nggak ngabisin sih maksudnya, ada di bagian-bagian waktu weekend lu bersantai di rumah, terus ya tadi kan kalau misalnya lu bilang lu bengong pasti larinya ke Indomart gitu. Kalau misalnya di rumah Iya. nggak bisa bengong apa gimana? Bisa bengong, cuman nggak bisa terlalu lama bengongnya. Karena Oke. pasti aja tiba-tiba istri gue nanya kenapa, malah jadi dia malah ngelihat gue dan itu jadi pikiran dia gitu. Kadang-kadang Iya, gue iya. takutnya kayak gitu. Iya, iya. Ya kayak Ada interaksi gitu kan kalau misalnya di rumah. Kalau misalnya di Indomart kan nggak ada yang kenal lu gitu. iya, Iya. takutnya malah sebenarnya gue cuman pengen hening aja gitu. Gue pengen hening nih, kepala gue berisik banget kan gitu. Di situ gue pengen bengong. Cuman kalau di rumah takutnya yang ngelihat gue itu berpikiran macem-macem gitu. Takutnya ini kenapa, ini begini gitu, jadi overthinking jatuhnya. Tempelan. Ditempelin apa? Setan miskin. Tapi kalau misalnya weekend itu pantai itu ngebantu lu buat nge-refreshingin gak sih? Pantai. Kalau misalnya kita balik mundur nih ke banyak banget tuh kalau misalnya emang pantai itu bahan pelarian kalau Iya, misalnya iya. berdengar istilah vitamin C. Oh, Itu iya, kan betul. pantai pasti. Hmm. Itu jadi Betul, bahan betul, ini betul. lu juga gak sih? Rekreasi. Tergantung, kalau itu sih tergantung orang. Soalnya gini, ada orang yang suka liburannya tuh ke gunung lah, yang tempat Iya, iya. dingin-dingin. Betul. Ada juga orang yang suka ya pantai gitu-gitu. Kalau gue sih emang, gue sih ke pantai juga sih pilihan gue, dibanding gunung gitu yang dingin-dingin. Gue lebih asik, lebih nyaman, kayaknya lebih menyenangkan gitu kalau ke pantai. Oke. Nah kalau misalnya setelah di pantai kan ya mungkin ada pantai yang nggak bisa kita berenang, ada yang bisa berenang Iya, gitu. iya. Itu kebayar semua tuh. Walaupun ngelihat nggak Betul. lagi dapat pantai nggak bisa berenang ya. Iya, Dengar suara ombaknya. iya betul. Enggak sih kalau gue men. Gue lebih seneng di perjalanannya. Jadi entah itu tujuannya lu mau ke, kalau di Bandung, kalau kan gue Bandung nih gitu. Gue di Bandung. Tujuannya gue mau ke daerah Garut situ deh. Kayak ya di situ kan banyak tuh Garut Selatan kan pantainya dari mulai Pantai Rancabuaya ini Santolo segala ya, macam Santolo ya, maksudnya? Santolo, Pamengpeuk, Pangandaran kayak gitu. Ya gue sih sebenarnya bukan di saat finish pointnya, tapi gue malah menikmati di saat perjalanannya. Oke. Jadi gue nggak peduli gue mau kemana tujuannya, finish pointnya di mana, tapi yang gue nikmati itu saat jalannya gitu. Gue jalannya tuh kadang-kadang ngelihat bapak-bapak naik motor Vario gedek yang kayak gitu, lihat bapak-bapak Iya. lagi kecepatan 40 kakinya turun satu gitu, aneh-aneh tuh gak sih? Gue lebih merhatiin kayak gitu tuh, enjoy banget sih, gue suka ketawa-ketawa sendiri gue ngelihat kayak gitu. Kayak tiba-tiba ada emak-emak nih pakai kerudung nyengsol gara-gara ngebut kayak gitu tuh lucu banget tuh gue lihat. Kayaknya enak di situnya kalau gue gitu, enak Pas- di jalannya. Pas rehatnya itu lagi berhenti gitu, lagi ngeres gitu kan. Itu kan pasti cari makan dong. Ya Beli Alfamart, makan, Indomart ya. sih biasanya gue berhenti di situ. Oke. Nah itu juga kalau misalnya emang lu pas lagi berhenti gitu cari makan gitu, pernah gak sih buat tiba-tiba berpikir kamu terbalik lah, arah balik gitu, karena emang jalan-jalannya tanpa Capek. tujuan ya. Iya. Iya, Oh, memutusin buat Ah. terbalik lah gitu. Kayak sejenak lu tersadar Ah. bahwa gue ngapain sih, gue sampai jalan-jalan gini sih, akhirnya mau Iya. terbalik gitu. Pernah gak sih? Nah itu gue kalau gue lagi motor-motor sendirian, gue sampai yang kayak gitu tuh, sampai iya ngapain capek udah balik gitu. Udah. Oke. Iya. Iya, kadang-kadang tujuannya gue pengen ke A gitu, gue pengen ke Pangalengan contohnya gitu, ke Pangalengan deh gue contoh, gue pengen ke Pangalengan, habis itu gue cuman sampai Soreang gitu kan, rest gitu, maksudnya gue mampir dulu ke Indomart gitu, gue mampir ke Indomart, habis itu duduk,
udah cukup deh balik lagi gue gitu. Tapi gue sambil di jalan tuh ya itu ngeliat keajaiban-keajaiban eh wonder Indonesia deh pokoknya jadinya gitu, Oh ngeliat-ngeliat iya. aneh aja gitu. Kadang-kadang ada Keanehan-keanehan di jalanan ya. iya ada Iya. anak kecil nih tiba-tiba lari dari rumah dari gang itu lari berdua berhenti di pinggir jalan geplak palanya pakai sendal kata gue apaan sih gitu, ngerti gak? Random banget sumpah, random banget di jalan tuh sumpah kayak gitu tuh. Itu yang bikin gue seru sebenarnya kayak gitu tuh, Iya, iya. keanehan-keanehan warga-warga kita tuh. Cinta banget tuh gue pokoknya Warga sama, Konoha. iya warga Konoha tuh gue cinta banget tuh pokoknya ngeliat kayak gitu aneh, random banget. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang marah-marah di pinggir jalan kayak gitu deh pokoknya. Ada yang tiba-tiba mobil ngerem habis itu di belakangnya ibu-ibu lupa ngerem kayak gitu-gitu Aduh, deh, iya tuh, lucu bahaya. deh kadang-kadang. Bahaya. Banyak banget ngeliat kebahayan di jalan berarti ya. Iya tapi Iya. lucu, maksud gue lucu gitu. Lucu tuh ya lu udah tahu ini bukan tempatnya lu kebut-kebutan kan Iya. gitu. Lu harus punya tanggung jawab dong gitu. Lu Iya. kebut di tempat rame gitu. Maksudnya ngapain gitu. Tapi kan jadi gimana sih nih orang pola pikirnya, ngerti gak? Lucu aja gue ngeliatnya iya. gitu. Jadi anjing aneh banget gitu maksudnya. Nah balik lagi tuh kalau misalnya emang yang biasa suka riding gitu kan, kalau misalnya emang jalan segala macem. Nah nggak tahu nih kalau misalnya emang tipikal yang kan kalau misalnya di jalan emang apa ya, poin yang dicari tempat keramaian ya. Maksudnya kayak tadi lu dapat serunya itu pas ketika di Iya. jalur lu ngeliat rame orang segala macam. Tapi ada juga nggak sih kalau misalnya emang yang pengen bener-bener aku nggak pengen ngeliat banyak orang, kedap aja sendiri aja gitu. Sendirian. Ya kalau gue banyak orang sih nggak mungkin ya. Kalau gue ya menurut gue di mana-mana tetap pasti akan ada orang. Makanya gue kayaknya iya deh. Setelah kita ngobrol kayak gitu gue baru sadar kayak gue senengnya ngeliatin orang aja jadinya gak sih. Soalnya dari tadi gue duduk di Indomaret gue ngeliatin tukang parkir, gue ngeliatin ini, habis itu di jalan gue ngeliatin ini. Gue suka ngeliatin gitu aja, ngeliatin hal-hal random tuh kayak gitu. Oke. Jadi kayak ya gitu deh, escape point gue kayak ngeliatin orang deh. Tapi iya seru juga sih. Gue pernah lah sesekali kayak gitu. Aneh Ya aja. cuma Aneh gak sih gue aneh ya? sambil ngerokok, ngeliatin orang yang lagi jalan, yang ya entahlah yang lagi ngapain aja gitu. Iya. Yang ada di depan mata gue gitu. Iya lucu gitu. Habis itu ngeliat anak SMA gitu habis pulang sekolah berdua jalan kaki gitu tapi ceweknya marah gitu-gitu dikejar sama cowoknya kayak gitu lucu banget kayak gitu tuh. Gue liat anjing apaan sih goblok gitu kerja anjing bapak lu tuh kerja sampai keringetnya ke pantat lu pacaran lu goblok. Tapi lu dulu gitu juga kan. Iya orang juga waktu ngeliat gue dulu kayak gitu juga sama kayaknya tolol goblok lu belajar yang bener lu gitu. Betul. Ya orang yang seumuran kita saat ini ngeliat lu pas pada saat lu masih sekolah ya mungkin seperti itu Kayak pandangannya. gitu kali ya, sama pengen geplak kali ya makanya ya. Iya, gue juga sering kepikiran kayak gitu. Gue dulu kayak gini kali ya. Kayak terlihat menjijikan gitu. Kayak dulu ngerokok ya kan, pinggir jalan ngerokok kayak keren ya gitu. Tapi sekarang saya ngeliat katro lu anjir gitu gak sih, gak pada tempatnya gitu. Maksudnya jijik juga kadang-kadang ngeliat kayak gitu. So gaya kayak gitu. Iya. Sudah basah. Coba kalau misalnya emang lu tipikalnya suka ngelihat banyak orang gitu buat nge-recharge diri lu gitu. Kalau misalnya emang orang itu apa ya, bertindak sesuatu hal yang menurut lu annoying atau apa gitu, itu langsung lu sapa, lu tegur gitu. Lu kenapa begitu sih? Atau lu diemin aja sambil ketawa-tawa sih? Aku diemin sih kalau gue. Sama. Diemin. Kalau gue juga kayak gitu sih. Gue diemin abis itu nanti gue ceritain. Entah ke siapa gitu. Gue ceritain. Kayak gue habis ketemu nih kayak gini. Aneh bet nih orang nih menurut gue gitu. Aneh banget nih orang nih. Tuh. Kayak gitu gak sih gue dulu gitu loh. Jadi bahan refleksi diri gitu gak sih. Iya lu pernah kayak gini. Kayak tadi kan si Japer ngomong lu juga dulu kayak gitu. Iya kali gue dulu kayak gitu kali ya. Katro juga kali ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang lagi mumet-mumetnya gitu, lagi bengong di Indomaret, tahu-tahu ketemu copet gitu, langsung kasih jawaban di tempat yang sama apa lu ceritain ke orang? Oh kalau itu sih beda sih. Beda sih kalau itu sih langsung gue ikutan teriakin sih. Langsung kasih jawaban di tempat. Atau kalau lagi mumet ya ikut ngejar sih kayaknya. Iya tuh kayaknya enak deh, rame deh gitu. Kalau ngejar gue itu opsi kedua deh. Itu kayaknya recharge juga tuh kayak gitu. Adrenalin rush. Iya adrenalin langsung nenek langsung ganti kostum gitu anjing. Balik lagi nih, kalau misalnya emang weekend lu itu lu habiskan waktu buat ke tempat rekreasi seperti wahana gitu, gimana menurut kan
ya namanya tempat outdoor ya, wahana outdoor Hmm. ya, panas. Jadi itu ngejawab buat weekend lu itu bisa ke tempat-tempat wahana gitu gak sih? Tipikal yang kayak gitu gak sih? Kalau gue ke tempat kayak gitu saat ini ya, Hmm. ya karena anak gue sih. Iya benar. Benar kalau gue gitu. Bukan karena keinginan gue. Lu tahu ini nggak, dulu ada tempat namanya The Ranch di Bandung. Ah ya tahu-tahu Tahu yang nggak lu? kuda-kuda itu Iya, ya. iya. Iya tahu. Nah gue pernah tuh sewaktu-waktu dulu sebelum merit. Jadi gue pernah ngobrol sama temen gue udah merit gitu. Itu gue tanya, dia tuh kalau nggak salah gue lagi main game. Habis itu ya kan dulu chattingan kan gitu sistem di game tuh. Habis itu dia izin ke gue, gue udah off dulu ya. Soalnya besok mau ke The Ranch, katanya kayak gitu. Gue mau ke The Ranch nih katanya. Terus gue bales, ngapain lu ke The Ranch? Orang cuman masuk bayar tiket, habis itu lu muter naik kuda, kan gitu doang kan? Iya. Habis itu kata teman gue, ya bukan buat gue men asiknya, kata kayak gitu. Udah buat anak gue sekarang asiknya. Dan itu gue ngerasain beberapa tahun kemarin tuh kayak gitu. Gue cuman mau kemana nih? Yaudah kita ke ini farming house ya namanya. Iya ke farming house yuk. Farmhouse, ya. Ke farmhouse juga. Udah cuman masuk, beli wortel, ngasih makan kelinci. Sambil lu perhatiin tutorial itu ngasih makan gak? Iya gitu. Ngunyahnya gitu Iya lu cuma perhatiin. cuk gitu doang sama anak gue dah berdua. Cuk. Oh gini ya rasanya ya, gue jadi menjilat ludah sendiri gitu loh sekarang tuh kayak gitu gue. Udah kayak gitu ke tempat wisata sekarang kayak gituan. Karena kalau kita jalan lama gitu atau kena panas lama gitu kayaknya udah aduh nggak kuat juga sih ya fisiknya kayaknya. Iya, tapi gue pernah waktu itu sama gue sekeluarga deh, gue bertiga. Gue, bini gue, anak gue. Gue ke Lembang Zoo. Nah, Gue ke Lembang Zoo itu bener-bener emang gue niat, anak gue minta mulu kan, ke kebun binatang. Ya kan kebun binatang di Bandung kan ada dua kan, ada yang di kota sama yang Lembang Zoo. Gue bilang, kalau di kota sedikit gue bilang kayak gitu Yang di kan. kota tuh yang Taman Sari ya? Iya, Daerah yang di Taman Taman Sari, dekat ITB. Gue bilang, iya. jangan di situlah, kita ke Lembang Zoo, gue bilang kayak gitu. Itu gue bener tuh, gue niat tuh sama bini gue buat anak gue. Gue berangkat dari rumah jam 6 pagi. Wow. Itu tempat buka jam 8. Tiket baru diputer tuh dari close jadi open, gue udah masuk. Dan gue keluar pas itu udah ada announcement tempat mau tutup. Wah, lama juga ya. Iya, gue pernah tuh kayak gitu. Gini. Bener-bener spending time gue pernah tuh kayak gitu tuh. Sama anak gue, sama istri gue pernah tuh. Udah nggak tahu gue di dalam ngapain, gue udah ngelihat jerapah kayak gimana, pakai jerapahnya juga anjing lu lagi lewat kayak gitu kali ya. Lah dia lagi nih kata kayak gitu. Udah kayak Apalagi gitu. ngeliat monyet itu Iya ya. monyet. Lu lagi kata gitu. Kakak kok balik lagi ngapain? Udah sana pulang. Kayaknya bukan gue yang ngeliatin monyet, jadi monyet ngeliatin gue nih. Dia udah ganti sip kayaknya, dia udah ganti sip tuh. Ini gue masih di situ aja tuh, gue pernah tuh spending time paling lama kayak gitu tuh. Itu wasting time gue. Cuman dia itu jadi escape point juga di situ. Iya. Seneng gue gitu. Ngeliat anak seneng kita. Iya, jadinya betul, gitu. betul. Ngelihatnya anak seneng, bukan gue lagi, udah gitu. Iya emang. Ya saat umur kita ini yang udah punya keluarga gitu ya. Iya. Ya itu sih emang salah satu ya recharge kita juga sih. Nah kalau misalnya emang itu apa ya, recharge itu rekreasi gitu bersama keluarga gitu. Kalau misalnya balik lagi nih, me time lo pada kan kayak misal tadi ada riding atau mungkin tadi, kayak ceper ya, muter aja gitu naik mobil atau kemana gitu tanpa arah dan tujuan gitu. Nah kalau misalnya sama keluarga kan balik lagi nih ke tempat rekreasi karena emang anak pengen gitu, Iya. pengen gitu. Nah kalau misalnya suatu saat nih weekend emang keluarga pengen ngajakin keluar, tapi keadaan tidak memungkinkan untuk lu keluar gitu. Iya. Itu lu reasonnya gimana? Aku pura-pura sakit kaki. Enggak, kalau gue sih jujur ya. Nanti aja lah. Misalkan anggaplah misalkan lagi mager atau guenya lagi nggak punya duit gitu. Ya nanti aja lah, nanti. Kadang-kadang Ya, waktunya, kalau gue waktunya dikurangin gitu. Waktu dikurangin tuh kayak, maksudnya dari pagi nih anak gue udah minta kesini gitu, ke tempat ini, gue bilang ntar gitu. Habis itu ya paling berangkatnya sore, jadi paling biasanya keluar bisa 6 jam, 8 jam kayak gitu, emang buat ngabisin waktu kadang cuma 3 jam, gue bilang kayak gitu. Gue pengen, ya udah sendiri, kadang-kadang pengertiannya gue bedain gitu. Kalau ke anak gue gitu ya nanti agak sorean ya gitu maksudnya. Jadi jalan tuh pas sore sampai habis isya lah gitu, baru pulang. Kalau maksudnya emang kayak tadi, kalau lagi emang lagi fit, lagi siap juga, ya bisa gue ngabisin waktu kayak gitu tuh sampai seharian full gitu. Tapi kalau maksudnya emang gue lagi mager, kadang-kadang
pagi ya udah nyari kesibukannya di rumah, ngapain kayak beres-beres kayak komputer, ngapain ngetik-ngetik nggak jelas, browsing-browsing nggak jelas, itu gitu aja gue escape point sekarang. Biasanya kalau misalnya di penghujung weekend nih, persiapan apa ya, seremoni untuk masuk di hari Senin, itu biasanya lu ada kayak, "Ah, anjir besok Senin lagi, gua harus aktivitas lagi." Ah, Nah, itu ngerasa kayak gitu gak sih? iya pasti. Gue tuh kalau minggu udah minggu malam lah. Udah udah males banget kayak. Heeh. Duh, besok Senin, besok gini, besok gitu. Ah, mau tidur cepet nggak bisa gitu kan. Ya Heeh. udah, ya ujung-ujungnya ngerokok sambil ngeliatin diecast gue aja udah buat nenangin diri gitu. Kalau udah ngantuk baru tidur. Jadi singkat banget sih sebenarnya weekend itu kan ketika dari hari Jumat malam gitu Iya, sampai Minggu siang. Nah, iya ketika di lu Minggu kayak sore itu lu harus mempersiapkan apa ya? mental lu harus berpisah kan gitu. Berpisah dari weekend dan kemungkinan-kemungkinan apa aja sih yang terjadi di hari Senin? Hal-hal menakutkan atau hal-hal hektik seperti apa sih yang lu dapetin di hari Senin besok gitu? Gue kadang-kadang tuh suka kabur sih gue beneran, gue suka kabur. Kadang-kadang gue kepikiran anjir Senin gue kayak gini capek banget nih gitu. Gue kabur gitu. Gue seringnya kayak gitu men. Kabur maksudnya Martian? Ya gue coba mempersingkat kayak yang gak urgent-urgent banget gak bakal gue kerjain tuh hari itu gitu. Oke. Jahat banget ya, parah banget gue. Kayak maksudnya gue harus gue kerja. Habis itu gue ada kadang-kadang meeting di sini. Habis itu ada kegiatan ini. Habis itu ya kadang-kadang gue recap dulu malamnya. Aku males nih ngerjain ini gak terlalu penting gitu. Oh ini yang penting banget, ini yang harus emang datang kayak gini. Jadi gue minimalisir deh buat hari Senin. Kadang-kadang kayak gitu. Buat normalisasi dulu biar gue gak kaget tuh. Nah itu, tiba-tiba kaget kan bangun-bangun tidur udah hari Senin, hah? Gitu. Iya kadang-kadang pernah gue sewaktu-waktu gue harus jadi jadi meeting di luar, habis itu ke kantor lagi, balik segala macam. Nah kadang-kadang gue meeting, udah selesai meeting udah cabut, gue gak balik lagi kantor. Kadang-kadang kayak gitu. Gue gak balik lagi ke tempat kerjaan, udahlah capek gue bilang kayak gitu. Ntar lagi deh gue ngerjain di luar, kadang-kadang gimana gitu aja. Jadi biar gak kaget. Jadi gue udah nge-recharge tenaga gue, karena gue mikirnya gue udah nge-recharge nih tenaga gue dari Jumat Sabtu gitu. Jumat Sabtu Minggu, kalau enggak Sabtu Minggu gue udah ngecas, masa gue habisin buat hari Senin gitu. Maksud gue gak mau langsung sprint. Iya, karena itu menjelang hari Senin itu udah apa ya, hal-hal yang aduh anjir bakal terjadi apa nih nanti di hari Senin di jam sekian betul. gitu. Iya, terus kalau maksudnya energi lu dihabisin di hari Senin, Kamis tuh udah kayak mau mati tuh lu. Benar. Kamis Udah gak produktif banget ya. Iya udah, aduh anjing masih Kamis lagi, masih harus ngelewatin Jumat lagi gue nih, Jumat benar. gini lagi. Apalagi Jumat tuh biasanya ini nih, Sibuk sekali tuh. sibuk banget enggak. Tapi kayak hari Jumat tuh singkat parah men. Lu datang kerja jam 8, tiba-tiba duduk jam 10. Lu udah harus siap-siap sholat Jumat kan? Nah, Lu udah siap-siap sholat Jumat, siap-siap. Tiba-tiba jam 1 men. Nah, Iya kan? itu cepet, emang berasa kalau Jumat itu Iya cepet. kan? Jumat tuh berasa cepet banget. Jadi kayaknya kalau gua nggak ngebutnya di hari Jumat, ya nanti lu numpuk lagi tuh buat hari Seninnya tuh. Benar. Kerjaan lu kayak Mending gitu. lu babat yang bisa lu babat di hari Iya. Jumat lu habisin. Jadi mendingan kayaknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh gue slowly dulu gitu. Jadi naiknya bertahap. Nggak langsung dar naik ke atas gitu. Jadi gue jogging sampai ke sprint. Udah mau hari Jumat tuh gue sprint gitu. Lari cepet kerjaan. Selesai. Ya udah Sabtu Minggu recharge kayak gitu. Jadi Senin tuh nggak gue habisin tenaga gue gitu. Biasanya. Tapi efisien man weekly-nya itu walaupun Senin Selasa itu lu slow gitu. Ya enggak dong. Mana ada dong. Enggak dong. Malah tambah keteteran dong. Berarti kan lu perlu ada manajemen waktu kan. Iya. Cuman gue gitu. Cuman so far sih ya menurut gue itu yang paling nyaman gitu. Maksudnya itu paling nyaman. Jadi Senin kadang-kadang gue ya udah slow dulu gitu. Abis gue beres nge-recharge, abis itu santai dulu deh gitu. Senin santai, Selasa, Rabu yang pasti deadline di Jumat itu gue udah gak mau Sabtu Minggunya ada yang ganggu gue. Biasanya kayak gitu. Iya. Makanya bisa ngisi apa, bisa kemana kayak gitu sih. Apalagi kalau anak gue udah minta janji, udah wah gila men kalau udah janji kayak gitu udah puyeng kepala gue. Nagih. Iya udah nagih-nagih kayak gitu udah. Iya. Lagi sesuatu yang emang sempat sebelumnya lu pending. Iya, itu. Lebih ke keceplosan. Keceplosan. Iya, Lu lebih pernah janji keceplosan. sesuatu gitu. Iya kayak maksudnya Nanti ini yuk. nanti gitu. ini yuk. Pas itu gue harusnya kan tidak
lebih baik menjawab insya Allah kan gitu. Iya. Tapi gue bilang yaudah hari Sabtu aja gitu maksudnya. Yaudah hari Sabtu aja itu udah jadi sebuah tanda tangan kontrak lo gitu maksudnya. Ntar kalau udah punya anak lo Nel gitu deh. Gue kalau kayak gitu makanya gue bilang nanti gitu. Iya. Nantinya itu kan gak tahu kapan kan. Bias ya, kalimat-kalimat bias. Iya, Gue seringnya keceplosan gitu men, yang menurut gue itu bukan janji tapi jadi ditangkap sama dia tuh jadi janji. pasti. Jadi janji tuh udah nanti di Kamis Jumat tuh udah pasti nagih tuh nanti gini. Wah udah selesai, gue harus mau gak mau ini nih gitu. Nurutin parah kayak gitu. Nah kalau misalnya emang diturutin terus ya syukur-syukur emang bisa lo tepatin gitu. Kalau misalnya emang gak bisa lo tepatin, reason lo itu bisa gimana tuh? Ya kayak tadi apa kayak gitu. Kalau enggak gue pura-pura ada kerjaan gitu. Tapi jarang sih gue pura-pura ada kerjaan kayak gitu. Cuman ya biasanya gue sendirian dulu. Habis itu nanti balik berapa jam sorenya gitu. Jadi cuma sedikit gitu, cuma sebentar biasanya kayak gitu. Oke. Gitu sih kalau gue. Kalau lu Nel, by the way gimana nih yang masih single nih? Enggak, bukan single nih. Punya pasangan cuma belum berkeluarga. Nah itu kalau misalnya emang di hari weekday gue itu, nah kalau gue kan balik lagi nih tipikal yang pas di hari Senin udah overthinking dulu. Dari hari Minggu malam itu udah overthinking duluan tuh. Senin ada kejadian apa ya? Kira-kira Senin ada tugas apa nih yang emang harus bisa dikelarin secara deadline gitu kan. Nah itu gue tipikal yang gak bisa ngatur napas. Jadi barbar aja di hari Senin itu. Oh iya. Barbar di hari Senin. Lu habisin tenaga lu di Senin. Gue habisin tenaga di Senin. Hingga akhirnya di hari Rabu, di hari Kamis udah anjir, gue harus butuh hari Sabtu, butuh libur. Tolong. Sampai akhirnya gue bilang gitu ke cewek gue gitu. Kayaknya gak bisa nih tipikal gue yang Senin itu gue boost gitu sampai parah gitu. Gue butuh manajemen waktu nih buat ngatur weekday gue mengantisipasinya seperti apa gitu. Terus weekendnya gue harus menjalankan seperti apa. Gue butuh manajemen waktu, bener-bener butuh manajemen nih. Nah makanya agak menarik juga nih kalau misalnya emang poin-poinnya itu tertata gitu, rapih gitu. Misal Senin lu harus berbuat dan porsinya seperti apa gitu. Itu harus butuh hal-hal yang manajemen waktu yang tadi gue bilang sih. Oh jadi lo ini ya udah capek dari Senin sampai Jumat, Rabu, habis itu tiba-tiba yang ayo, oh iyo